سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak menyadari bahwa ada banyak bentuk zina yang harus dihindari, baik itu secara lahir maupun batin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas larangan-larangan dan konsekuensi berbagai bentuk zina dalam Islam. Kita akan melihat betapa pentingnya menjaga hati, pikiran, dan perilaku kita agar terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama. Berikut adalah 8 jenis zina yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengkap dengan larangannya beserta konsekuensinya menurut pandangan Islam. Yang pertama yaitu zina mata, an-nashru. Zina mata terjadi ketika seseorang memandang lawan jenis dengan pandangan penuh nafsu. Islam melarang umatnya untuk memandang lawan jenis dengan pandangan yang tidak syar'i. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surat An-Nur ayat 30. Konsekuensinya yaitu, selain mengundang dosa, zina mata juga dapat merusak hati dan menumbuhkan keinginan untuk melakukan perbuatan yang lebih jauh. Pandangan yang penuh nafsu akan meningkatkan keinginan untuk melakukan dosa yang lebih besar. Setiap pandangan buruk dicatat sebagai dosa, dan dosa-dosa ini akan memperberat timbangan amal buruk kita di akhirat. Lalu yang kedua yaitu zina tangan, al-lamsu. Zina tangan terjadi ketika seseorang menyentuh lawan jenis dengan niat buruk atau nafsu. Hal ini dilarang keras dalam Islam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Konsekuensinya yaitu, selain menimbulkan dosa, zina tangan juga dapat mengarah pada perbuatan zina yang lebih besar. Sentuhan ini juga bisa menimbulkan fitnah atau gosip yang merusak reputasi kita. Selain itu, menyentuh lawan jenis bisa jadi langkah awal menuju perbuatan zina yang lebih serius. Lalu yang ketiga yaitu zina kaki, al-masyu. Zina kaki
adalah ketika seseorang berjalan menuju tempat atau situasi yang bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Konsekuensinya yaitu berjalan menuju tempat-tempat maksiat tidak hanya mendekatkan pada perbuatan zina, tetapi juga menodai kehormatan dan keimanan seseorang. Kebiasaan pergi ke tempat maksiat akan mengikis rasa malu dan takut kepada Allah. Kehidupan kita juga akan kurang berkah jika sering menghabiskan waktu di tempat-tempat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu zina mulut, al-lisan. Zina mulut terjadi ketika seseorang berbicara atau bercanda dengan lawan jenis secara tidak senonoh atau menggoda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Iya. Seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang tersebut mencela bapaknya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang tersebut mencela ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsekuensi dari zina mulut yaitu bisa merusak hubungan sosial dan membawa pada perbuatan zina yang lebih serius. Setiap kata yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat, termasuk kata-kata yang tidak baik. Orang yang sering berbicara kotor atau menggoda juga akan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Lalu yang kelima yaitu zina fikiran, at-tafakkur. Zina fikiran adalah ketika seseorang memikirkan atau berfantasi tentang lawan jenis dengan niat buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam ditakdirkan baginya bagian dari zina, yang mana ia pasti mengalaminya. Zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, dan hati menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semuanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsekuensi dari zina fikiran tersebut yaitu bisa menjadi pemicu untuk melakukan zina fisik yang nyata. Fikiran yang kotor akan mengotori hati kita dan membuatnya jauh dari ketenangan. Selain itu, fikiran yang tidak baik akan mengurangi konsentrasi kita dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam yaitu zina hati, al-qalb. Zina hati adalah perasaan cinta atau ketertarikan yang terlarang terhadap lawan jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka janganlah kamu menuruti keinginan hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Quran Surat Sad ayat 26. Konsekuensi dari zina hati ini dapat mengeruhkan niat dan mengarah pada tindakan yang lebih buruk. Zina hati akan membuat kita semakin jauh dari Allah dan semakin dekat dengan perbuatan dosa. Perasaan yang tidak baik juga bisa mengganggu ketenangan hidup dan fokus dalam aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketujuh yaitu zina pendengaran, as-sama. Zina pendengaran terjadi ketika seseorang mendengarkan hal-hal yang tidak syar'i, seperti obrolan cabul atau musik yang merangsang nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Konsekuensi dari zina pendengaran yaitu bisa menanamkan benih dosa di hati dan pikiran. Mendengarkan hal-hal yang tidak baik
akan mengotori pikiran dan hati kita. Setiap pendengaran yang tidak baik akan mengurangi pahala kita dan mendekatkan pada dosa. Mendengarkan hal-hal yang buruk bisa menanamkan benih dosa yang bisa berkembang menjadi perbuatan nyata. Lalu yang kedelapan yaitu zina perbuatan, az-zina al-fa'liyah. Zina perbuatan adalah bentuk zina yang paling jelas, yaitu hubungan intim di luar pernikahan. Ini adalah dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat." Quran Surat An-Nur ayat 2. Konsekuensi dari zina ini yaitu selain mendapatkan hukuman berat di dunia, pelaku zina juga diancam dengan azab yang pedih di akhirat jika tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh. Zina juga bisa merusak tatanan masyarakat, menghancurkan rumah tangga, dan menimbulkan berbagai masalah sosial. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjauhi segala bentuk zina adalah cara untuk menjaga kesucian diri dan kehormatan, serta meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan kesucian adalah bagian dari iman. Setiap muslim diwajibkan untuk menjauhi segala bentuk zina dan menjaga diri dari segala perbuatan yang bisa mendekatkan kepada zina. Dengan demikian, kehidupan pribadi dan masyarakat akan lebih bersih dan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala bentuk dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.